Demi Allah, kita akan mati. Itu adalah kepastian yang tak ada keraguan di dalamnya. Kematian adalah kabar terpercaya yang tidak dinodai oleh prasangka sedikit pun. Mungkin pembahasan ini bukan perkara baru bagi kita. Ini adalah risalah Rabbaniyah yang akan menyadarkan kita tentang hakikat dunia yang fana. Tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi ini adalah realita yang masuk akal, sekalipun banyak orang berpaling darinya. Belum pernah dijumpai sesuatu yang lebih pasti dari kematian. Semua yang menjadi angan-angan akan musnah. Demi Allah, kita akan mati. Ia pasti datang dan tak ada tempat lari darinya. Ia pasti datang, tak ada yang mencegahnya. Ia datang dengan tiba-tiba. Ia tidak pernah mengetuk pintu rumah, tak pernah datang meminta izin kepada kita terlebih dahulu. Ia senantiasa dekat dengan setiap orang. Adalah janji yang diberikan kepada kita dan setiap orang. Semua manusia akan merasakan lengkingan maut yang akan membuat warna jari menjadi pucat. Wahai pemilik kematian, mengapa kau turutkan jiwamu mencari kesenangan yang fana? Maut akan merobek baju dan memisahkanmu dari kesenangan. Mengapa kau hancurkan badanmu untuk meraih kesenangan yang sedikit? Allah berfirman, katakanlah, lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 16. Apakah kita mempunyai obat menangkal maut? Apakah kita memiliki tempat berlari darinya? Atau dia akan berpaling menghindari kita? Apakah kita tidak tahu bahwa kematian tidak mengenal yang kecil dan dewasa, yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah? Ia juga tidak tahu mana yang mulia dan mana yang hina. Berapa banyak orang yang mulia dihinakan oleh kematian. Di atas kepalanya ada bendera yang disembunyikan. Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian itu sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh? Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10-11. Engkau tidak kekal hidup di dunia ini. Atau apakah engkau yakin bahwa dirimu akan hidup kekal di dalamnya? Apakah engkau tahu tiap hari ada orang mati diusung, entah kerabat atau temanmu? Mengapa mereka tidak pernah kembali lagi? Sungguh menakjubkan seorang yang menganggap bumi tempat tinggalnya dan berusaha keras meraih puncaknya. Cukuplah seseorang diingatkan dengan dekatnya kematian yang akan menjadikan tanah sebagai teman pendampingnya. Wahai pemilik kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kematian dengan ketetapan yang tidak akan berubah. Lalu, apakah kamu dapat mencegahnya? Kita mungkin mencoba minum obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Namun, adakah obat yang menyembuhkan kematian? Kita akan mendatangi dokter jika sakit. Namun, adakah dokter yang dapat menunda datangnya keputusan? Nafas kita terbatas. Seluruh gerakan kita menuju titik fana. Kalau keputusan Allah adalah perkara yang tetap, bagaimana mungkin seorang dapat berlari dan menghindar darinya? Siapapun hendak mencegah kematian dan menolak takdir, niscaya usahanya akan sia-sia. Allah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Mari berhenti sejenak bersama kita cermati pemandangan yang dahsyat ini. Inilah saat yang mencekam. Sejenak tanyalah dirimu, hendak kemana dan sampai kapan? Katakan kepada jiwamu, tidakkah kau mengerti mereka yang telah disergap kematian adalah jiwa-jiwa seperti halnya dirimu, seolah mereka tak mempercayai bahwa ajal telah datang. Begitulah ketika maut datang menjemput, tampaklah pemandangan yang sebenarnya tidak mereka sangka.
Bertaubatlah sebelum kau berkata, apakah ada cara untuk mencegahnya? Dan dikatakan kepadamu, tidak. Katakan pada dirimu, wahai jiwa, bertaubatlah, sesungguhnya kematian telah datang. Bergeminglah terhadap hawa, karena ia sebuah tempat yang busuk. Setiap hari selalu ada mayat yang kita kubur, tetapi kita melupakan jejak kematiannya. Wahai jiwa, apa arti harta yang kusimpan di belakangku, padahal aku akan keluar dari dunia dengan telanjang? Mengapa kita masih berselisih tentang kematian, melupakan sesuatu yang tak pernah melupakan kita? Katakan padanya, kematian adalah tamu, bersiaplah menyambutnya sebaik mungkin. Beramallah untuk bekal di alam yang kau jadikan tempat tinggal abadi. Wahai jiwa, esok kau akan berjalan di atas akhirat, di atas neraka. Sadarlah sebelum kau tergelincir darinya. Wahai pemilik kematian, inilah dunia, seluruh kenikmatannya akan terampas, seluruh angan-angannya hanyalah bualan, dan semua harta yang ada di dalamnya akan diwarisi. Semuanya terampas, semua yang hilang akan kembali, tetapi yang hilang karena mati takkan kembali. Mengapa kita tak sadarkan diri, menganggap seolah-olah kematian bisa dialihkan ke orang lain yang menjadi tameng kita? Mari kita amati hal gaib yang menakutkan ini. Mari obati kerasnya hati kita. Berimanlah kepada hari kiamat sebelum kedatangannya. Berpayah-payahlah mempersiapkannya sebelum menyesal. Ingatlah kematian sebelum terlambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyaklah mengingat perusak kenikmatan.